Oke. Nah dari sini maka ternyata manusia itu adalah makhluk multidimensi. Pada manusia ada namanya fisik, tanah. Tubuh kita ini adalah unsur-unsur fisik, unsur-unsur tanah. Tetapi pada manusia juga ada roh, unsur-unsur langit. Ya. Dan kemudian manusia diberi Allah kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, itu adalah akal. Bukan otak, tapi akal. Akal itu adalah gabungan dari kuwatul ilmiah wa kuwatul amaliyah. Kekuatan untuk memiliki ilmu dan kekuatan untuk beramal. Jadi misalnya kemarin kita pas mengadakan Idul Kurban, ya, kemudian kita menyembelih kambing satu demi satu, sapi satu demi satu. Ketika kita menyembelih seekor kambing, kambing yang itu berjajar-jajar di situ makan rumput enak saja. Mereka punya otak tapi nggak punya akal. Kalau mereka punya akal, mereka tahu berarti yang disembelih berikutnya aku. Harusnya dia melakukan perlawanan, pergi, lebih baik mati, ketabrak mobil daripada dibunuh manusia untuk dimakan gitu loh. Tapi karena mereka nggak punya akal, ya mereka diem aja meskipun mereka menjadi giliran disembelih berikutnya. Manusia tidak begitu. Manusia kalau tahu rumah sebelahnya dibakar oleh musuh, dia akan lari menyelamatkan, seperti kasus Rohingya kemarin. Itu akal namanya. Nah ini ngeblend bersatu menjadi siapa yang disebut manusia itu. Jadi manusia itu memiliki fisik dan karena itu dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Makan, minum, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, olahraga, istirahat. Ini bagian dari kebutuhan-kebutuhan fisik sebenarnya. Tapi nanti manusia juga memiliki kebutuhan-kebutuhan roh dan itu juga harus dicukupi. Kita dengar teman kita kecelakaan, meninggal dunia, tadi pagi ketemu sholat subuh. Ya, bahkan sekarang ada yang viral itu orang nyembelih kambing, nyembelih sapi ya, membacakan nama-nama orang yang korban sapi itu, ikut nyembelih, habis itu terpental ke belakang dan mati. Matinya pas menyembelih kambing. Jadi hari ini kita ketemu sama orang-orang yang nggak ada riwayat sakit tiba-tiba meninggal dunia, dan itu kadang-kadang menciptakan rasa takut, kalau terjadi pada saya gimana ya. Dan pada saat itu ini harus diberi kebutuhannya harus diberi nutrisinya agar kita tidak ketakutan. Apalagi nanti dalam hidup tidak semua masalah selesai dengan uang. Kita kerja dari pagi pulang malam, bukankah sebenarnya hasilnya kita dapat uang, dengan uang itu kemudian kita beli makan, kita beli minum, kita beli pakaian, kalau sakit kita bikin obat, kita bangun rumah untuk istirahat. Sebenarnya ini semua kan cuma kebutuhan fisik. Ada namanya kebutuhan roh. Bagaimana menghindari rasa takut kalau kematian datang sewaktu-waktu? Bagaimana kalau nanti kita menghadapi masalah yang berat, mental kita kuat enggak? Roh kita kuat enggak? Karena dalam hidup nanti masalah yang kita hadapi tidak melulu masalah uang, tapi juga masalah kejiwaan. Misalnya, anak kita, TK sudah bagus, SD sudah bagus, SMP sudah bagus, SMA sudah bagus, nilai-nilainya memuaskan. Begitu kuliah, jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Saking cintanya, ketika pada satu saat mereka putus, dia nggak kuat, akhirnya milih bunuh diri. Ini terjadi di Solo beberapa bulan yang lalu, ada mahasiswa yang ditemukan gantung karena putus cinta. Maksud saya, ketika orang tuanya membanggakan prestasi akademis anak itu mulai dari TK sampai SMA, nggak ada masalah. Dia merasa bahwa anaknya cerdas, pinter. Tapi ketika mentalnya nggak kuat menghadapi masalah, yaitu diputus pacarnya, dia nggak siap, akhirnya dia bunuh diri. Di situ dia tidak ada masalah dengan fisiknya, cantik, tidak ada masalah dengan otaknya, dia cerdas, nggak ada masalah dengan ekonominya, dia kos tempat yang mahal, uang kiriman dari orang tua. Tapi dia bermasalah dengan rohnya, dia nggak kuat menghadapi kejadian seperti itu. Ya. Seorang istri atau seorang suami menemukan pasangannya selingkuh, itu ada yang sampai stres loh. Di Solo ada yang sampai jadi pasien psikiater. Kenapa? Karena di satu sisi dia sangat mencintai suaminya, di sisi yang lain dia tidak bisa menerima kenyataan suaminya selingkuh, tidak mau berhenti. Dia nggak mau melepaskan suaminya, tapi dia juga nggak mau suaminya tetap selingkuh. Itu hanya cuma datang konsultasi ke psikiater terus menerus sampai sekarang belum selesai. Nggak ada masalah dengan uang, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi bermasalah dengan mentalnya, tidak siap menghadapi keadaan seperti itu. Jadi kalau nanti ruhiyah kita nggak kuat, maka kita juga akan menghadapi masalah-masalah yang berat. Dan bisa jadi kesolehan yang kita tunjukkan selama ini berakhir dramatis. Kemarin di Solo ada orang yang jadi imam
di satu masjid habis pulang dari umroh, kira-kira 3 bulan, 4 bulan setelah pulang dari umroh ternyata bunuh diri karena punya masalah yang berat. Kita sering mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Berarti jangan disepelekan kekuatan rohiyah, karena nanti dalam hidup ini ada persoalan tidak berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan harga diri. Coba pilihlah aku ketika yakin terpilih jadi bupati misalnya. Ketika nggak kepilih tiba-tiba cuma pakai celana dalam tok jalan-jalan di alun-alun Ponorogo, Anda kan ketemu ke cerita itu gitu. Kok bisa? Maka bener aku nggak milih kamu. Kenapa? Nyatanya kamu gampang stres kayak gini kok. Berapa banyak orang-orang yang nanti setelah pilihan-pilihan anggota dewan atau apa nggak kepilih terus kemudian stres, terus ada yang bunuh diri, itu berapa banyak? Kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Jadi jangan mengira kalau kita bisa memberikan uang yang banyak pada keluarga urusan hidup selesai, tidak. Demikian juga secara akal itu butuh kepastian, karena akal akan mengenali bahwa umur kita ini sebenarnya semakin ke sana semakin berkurang. Dan kalau ternyata yang kita lakukan sesuatu yang salah, akal akan protes sehingga membuat perasaan kita tidak tenang. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang banyak dosa dan cinta kepada dunia adalah orang-orang yang takut ketika disebut kata mati. Kalau dia cinta pada dunia, dia pengen umurnya ditambah 1000 tahun lagi, melungsungi peng 10 berarti gitu ya. Tapi kalau ternyata dia ini orang-orang yang banyak melakukan dosa, dia takut mati karena merasa kalau saya banyak dosa, saya masuknya neraka bukan surga. Nah, orang-orang seperti ini bahkan membicarakan tentang mati saja nggak mau. Qul innal mautalladzi tafiruna minhu, katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya. Lari dari kematian itu sampai ngomong tentang mati aja nggak berani kok. Coba besok pagi Anda pamit ke kantor, bilang sama istri, cium istri dengan sangat dalam, dekat dia. Istri Anda kaget, biasanya nggak cium kan? Begitu Anda cium dalam, di dekat erat, Anda nanya, istri nanya, ngapa toh ya kok pakai cium-cium gini? Ya siapa tahu ini ciumanku terakhir. Percaya Anda berangkat, istri Anda nggak bisa tidur itu. Mikir ini kok keluar dari kebiasaan. Terus dia orang Jawa lagi, firasatku mengatakan gitu. Padahal kematian itu sudah ditentukan sebelum kita lahir, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Likuli umatin ajal, setiap umat ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, dan ketika ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan satu detik pun. Jadi ada orang bunuh diri yang gagal karena memang belum saatnya mati, ada orang menghindari kematian tetap akan mati karena sudah saatnya. Fa innahum mulaqikum, sebagaimana Anda mencoba untuk lari darinya, dia tetap akan mendatangi Anda pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi maaf, banyak di antara kita ngomong tentang mati saja nggak berani. Saking tidak sukanya dengan kematian, ngomong tentang mati aja nggak berani. Ibu-ibu juga begitu ya, besok bikin teh yang manis sama senyumnya yang manis banget gitu. Terus kalimatnya mesra, ya sebelum berangkat diminum dulu tehnya. Ini teh spesial, nggak sama yang lain. Aku mengaduknya dengan cinta gitu. Tumben, ya siapa tahu ya ini tehku terakhir. Percaya aja nanti dalam perjalanan suami Anda jadi aneh mikirnya, ini firasat apa gitu. Nanti kalau film nasional dia tabrakan di jalan gitu. Padahal mati itu nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kalau kita ngomong mati, nggak ngomong tentang mati juga dia akan datang pada waktunya. Tapi sifat kita yang memang menolak kematian itu. Nah, sehingga pada saat kita melakukan hal-hal yang nggak benar, maka akal kita sebenarnya protes gitu. Salah satu bentuk protesnya adalah kita nggak siap mati saat ini. Nah, masing-masing dari semua ini kan akan berpadu dalam diri kita dan masing-masingnya membutuhkan jawaban. Makanya dalam hidup ini kita harus menjalani kehidupan yang seimbang. Ada yang kita kerjakan itu mengarah kepada penguatan fisik agar regenerasi sel-sel kita terjadi dengan normal. Makanan yang kita makan ini sebenarnya akan menyediakan nutrisi pada regenerasi sel. Maka kalau makan hanya sekedar kenyang, makan mie ayam juga kenyang, tiap hari juga kenyang. Tapi kalau makanan itu menyediakan nutrisi bagi regenerasi sel, maka bukan hanya makan kenyang, tetapi yang seimbang antara mineral, vitamin, kemudian lemak, protein, karbohidrat, itu harus seimbang. Kalau Anda pengen tahu pengaruh makanan pada tubuh manusia, maka ketika nanti Anda reuni itu kan rata-rata orang lahirnya di tahun yang sama. Ketika saya reuni dengan teman-teman saya, mayoritas kelahiran tahun 70. Ada 1-2 yang 69, ada beberapa yang 71, tapi mayoritas 70, itu 90%.
dalam jatah umur yang sama ini kan kita makannya juga porsinya hampir mirip lah, sehari 3 kali. Tapi begitu kita ketemu sama teman-teman yang sudah lama, kemudian ditarik ini, kita Anda lihat, ada teman-teman yang kelihatan masih seger, masih muda, ada teman-teman yang kelihatan lebih tua daripada umurnya, gitu loh. Ada yang kelihatan sekali wajahnya, kok kayak gini, kayak bukan temanku tapi kayak guruku gitu ya. Itu pengaruh dari makanan yang mereka paham jangka panjang. Yang nutrisinya cukup maka regenerasinya lancar. Vitamin D membuat tulang mereka kuat, vitamin E membuat kulit mereka bercahaya gitu loh. Yang sekedar makan kenyang ya masih hidup sih ketika reuni, tapi kok kayak gini sih, karena yang mereka makan ya sekedar kenyang, nggak menyediakan nutrisi itu. Ini harus dipahamkan loh. Karena kadang-kadang kita orientasinya pada kekenyangan bukan pada ketersediaan itu. Jadi kebutuhan fisik ini selain makanan yang seimbang, olahraga, istirahat, cukupilah itu. Tapi dalam hidup ini juga menguatkan roh, karena nanti ada masalah-masalah yang dia tidak berhubungan dengan fisik kita, tapi dengan mental kita. Dibully orang, diejek orang. Anda melakukan satu kesalahan, kemudian ternyata dipermainkan di pengadilan, Anda akhirnya masuk ke penjara. Orang kan nggak mau tahu, taunya Anda jelek. Padahal saya menemukan beberapa orang baik yang masuk penjara. Karena permainan intrik. Di Solo itu ada satu rumah makan yang menjual minuman keras, akhirnya teman-teman laskar menggerebek, yang masuk penjara teman-teman kita yang gerebek ini loh, 6 bulan. Sekarang ada lagi pengusaha cat di Solo yang secara sengaja menabrak teman kita, karena saya ngisi pengajian di situ di Rumah Sakit Karima Utama, punyanya Iskarima. Dokter Tunjung punya rumah sakit khusus tulang namanya Karima Utama. Itu setiap Jumat ada pengajian karyawan, saya biasa ngisi di situ. Itu salah satu karyawan kemarin ditendang, betul-betul memang dipelindas sama yang punya itu. Kita nggak tahu loh nanti siapa yang benar, siapa yang salah di pengadilan. Dan disitulah kita di penjara, meskipun kita nggak salah, istri kita, anak kita dibully sama tetangga kanan kiri, anak kita di sekolah dibully, siap nggak mereka menghadapi hal seperti itu? Demikian juga masalah akal ini, pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap hari, menjawab enggak pertanyaan, kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, siapkah kita? Nah, maka nanti akan ada lubang-lubang di mana orang merasa rumah tangganya berjalan dengan baik, dia merasa sukses, tapi dalam konsep keseimbangan hidup sebenarnya mereka tidak. Jadi orang kaya tapi enggak tentram hidupnya, gitu ya. Orang pesantren tapi bermasalah keluarganya, itu akan terjadi ketika tidak seimbang.